Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Belajar Taslim Metode Aska. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Baik pemirsa sekalian, di episode yang lalu kita sudah masuk ke huruf ke-10 ya, di ikhfa ya. Di episode yang lalu kita sudah masuk di ta juga sudah, sa sudah, ja sudah, dada juga sudah. Lalu sasha, sodo ya, juga sudah kita masuk. Maka sekarang kita akan habiskan huruf ikhfa. Karena nanti ini kita habiskan dulu secara teori, setelah itu kita akan masuk nanti insya Allah akan mulai mempelajari Al-Quran. Langsung kita praktek nih, bagaimana implementasi ahkam, nun, wa tanwin, ya, bertemu dengan huruf-huruf Al-Quran. Langsung kita nanti akan banyak belajar Al-Quran, biar apa? Biar kita semuanya langsung praktik di Al-Quran. Baik bisa sekalian, maka huruf selanjutnya ikhfa itu, ya, di 5 kelompok terakhir, 5 huruf terakhir, ada huruf to. Lalu ada zo, ada huruf fa, ada huruf ko, dan terakhir huruf ka, pemirsa. Ya, ini 5 huruf terakhir. Karena lainnya udah kita bahas di 2 episode yang lalu. Ya, biar lebih mudah pemirsa, biar nggak pusing-pusing juga nyari di Al-Quran, maka silakan dibuka buku metode askanya halaman 60. Ya, gitu pemirsa ya. Baik, kita akan cari 2 contoh nun sukun dan tanwin. Ya, seperti ini. Baik, kita coba sekarang yang huruf to dulu. Yang nun sukunnya. Ya, ini. Tulisannya antobakin, tulisannya. Dari cara bacanya pasti kita akan berbeda. Selanjutnya, contoh yang tanwinnya. To. Qauman toghina, tulisannya ya. Nanti kita akan belajar cara bacanya insya Allah. Baik, to dulu. Dan yang mesti pemirsa ingat, jangan lupa, sekali lagi saya himbau, jangan lupa rumusan step ya, langkah membaca ikhfa. Apalagi ini hurufnya huruf yang memang sifat dominannya adalah tebal. Yang pertama, samarkan. Pastikan samar bunyi N yang ada di nun sukun ataupun di tanwin. Habis samar jangan lupa dengungkan samarnya plus membawa sifat yang dominan. Maka yang tadi saya bunderin di to, zo, sama ko ini yang dominan adalah tebal. Maka bunyinya akan mempengaruhi bunyi ikhfa di huruf ini. Maka pemirsa sekalian, kalau ada yang bilang ikhfa begini, pada hakikatnya setiap huruf ikhfanya luar biasa, berbeda. Karena tidak ada huruf dalam Al-Quran yang satu huruf dengan huruf yang lain, yang berbeda hurufnya maksudnya, beda tulisannya, beda pelafalannya, tidak ada huruf yang sama 100%, baik sama sifat dan makhraj. Ya, pasti berbeda tuh luar biasanya tuh. Makanya wajar kalau Allah menggaransi kita, membalas kita, ya, membaca Al-Quran itu sesuai dengan hadis Rasulullah, satu huruf dengan 10 kebaikan, karena saking luar biasanya. Maka satu huruf 10 kebaikan itu dengan S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, maka baca harus baca yang bagaimana? Warattilil Qur'ana tartil, baca harus tartil. Ya, kalau baca gak tartil dan pahala gak? Ya enggak, karena bacaan yang baik, bacaan yang tartil baru yang dinilai muta'abbad bitilawatihi, dinilai ibadah ketika membacanya, pemirsa. Kita lanjut. Ya, to ini tebal. Pertama, samarkan. Maka jangan an, tapi am. Ang. Juga sama nih. Bukan kauman, tapi kaumang. Kaumang. Mang.
Jangan man. Disamarkan dulu. Habis samar, didengungkan samarnya dengan sifat yang dominannya tadi. Maka dibacanya habis ang, didengungkan samarnya ang, dengan tetap memperhatikan sifat yang dominan, tebalnya. Ang pobakin, habis samar, lalu dengung samarnya dengan sifat yang dominan, masuk ke makhraj huruf to, ya, sebelum hurufnya dilafalkan. Ang pobakin, tuh, udah masuk to duluan sebelum dilafalkan. Saya ulangi. Ang pobakin. Pemirsa ya. Ang pobakin. Itu dia yang sudah ada di huruf to. Jangan lupa untuk sifat dominannya tebal. Dan jangan lupa juga disamarkan lalu didengungkan samarnya. Itu contoh yang pertama. Yang tanwin. Kita baca tadi, ingat rumusannya. Qauman. Nah, jangan sampai masuk ke makhraj nun biar dia tidak bacaannya jelas n-nya. Di mana nun? Ujung lidah langit-langit tengah. Maka jangan sampai dimasuk ke situ. Qauman. Nah, kalau udah masuk berarti bunyinya jadi jelas n-nya. Maka jangan sampai kena di langit-langit tengah ujung lidahnya. Maka dibaca qauman, ya. Masuk, dengungkan samarnya dengan huruf yang dominan. Qauman poghina. Ya. Dan jangan lupa pemirsa, jangan lupa diperhatikan betul pelafalan huruf yang sempurna. Ya. Haknya, makhraj sifatnya, di mana letaknya, sifatnya seperti apa. Maka pemirsa sekalian, insya Allah kalau kita udah belajar dari awal, paham, menguasai 9 kelompok metode ASKA, ini akan sangat mudah sekali insya Allah. Itu pemirsa ya. Kita ulangi. Qauman poghina. Itu pemirsa. Alhamdulillah. Ya, kita akan lanjut ke dha, fa, ko, dan ka. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi belajar kita di segmen kedua ini. To sudah, alhamdulillah ya. Checklist. Pemirsa jangan lupa kalau udah dapat di sini, dilatih dia. Oke pemirsa, kalau bisa punya buku ASKA ya, biar kita nyambung nih apa yang kita bahas. Karena semua rujukan belajar di episode ini ada di buku ini. Ya itu pemirsa, lanjut. Habis to sudah, sekarang dha ya. Dha. Sebelum saya lanjutin, pemirsa masih ingat gak nih di mana dha-nya? Dha masih ingat? Kelompok berapa? Kelompok ke-3. Dha ini dia sama tempatnya dengan huruf za dan huruf sa. Nih. Oh, biar nggak lupa ya. Satu tempat, satu makhraj ya. Di mana makhrajnya? Kelompok berapa? Kelompok ke-3. Di mana? Ujung lidah, ujung gigi seri atas. Ujung lidah, ujung gigi seri atas. Karena ini huruf ini yang paling banyak potensi salahnya. Ya, dia bukan zo tapi zo, kan? Udah zo lagi. Salah. Ini bunyi bukan zo. Ya. Bukan zo, bukan, ini salah ini. Bukan zo, tapi dia bunyinya adalah zo. Nah, kan ini nggak ada nih, ya, nggak ada padanannya di huruf Indonesia ataupun Inggris. Maka untuk melafalkan yang betul harus syaratnya, makhrajnya tepat. Ya, maka bunyinya apa? Dha. Gimana Ustaz? Dha. Gimana Ustaz caranya? Tempelkan ujung lidah kita dengan ujung gigi seri atas kita. Itu pemirsa ya. Baik, kita lanjut. Contohnya yang dha. Man zalama. Ya. Man zalama. Ketemu dha. Maka karena dia tebal, jangan lupa. Sifat dominannya tebal, maka bunyinya pun menjadi tebal. Man zalama. Man zalama. Ya, itu untuk yang contoh nun sukun. Yang tanwin gimana Ustaz? Yang tanwin.
li ba'din zahiran, li ba'din zahiran. Ya, baca li ba'din zahiran, li ba'din zahiran. Ya, sini pemirsa. Li ba'din zahiran, ya. Maka jangan lupa nih, samarkan innya jadi in, dengungkan dengan sifat yang dominan di dha, tebal. Maka li ba'din dha, masuk ke makhraj dha sebelum dilafalkan. Li ba'din zahiran. Seperti itu pemirsa, untuk huruf dha. Ya. Pokoknya ingat rumusannya 3 itu, maka insya Allah ikhfa ini 15 selamat dan mudah insya Allah. Ya, itu untuk huruf dha pemirsa. Selanjutnya huruf fa, ya. Oke, kita lanjut terus. Nanti insya Allah episode selanjutnya kita akan review lagi, kita ulangin lagi, kita perkuat ya. Insya Allah di hukum nun sukun dan tanwin. Ini sih kalau ditajud pada hafal semua ya. Kalau misalnya ditanya nih, apa tuh ikhfa? Samar gitu ya. Lalu huruf ikhfa ada berapa? 15, sebutkan. Itu bisa disebutin itu. Contoh lain misalnya, idgham biguna. Apa tuh idgham? Masuk. Lebur dia. Biguna dengan dengung. Bila guna nggak pakai dengung gitu. Lancar-lancar aja kalau ditanya teori mah. Pas suruh baca, tiba-tiba langsung semuanya menjadi orang yang terkunci mulutnya. Ya. Ada belum di akhirat udah terkunci aja mulutnya. Kenapa? Ya prakteknya masih bingung. Belum paham secara praktis. Maka di zaman Rasulullah itu, ya, itu Al-Quran itu yang terucap, tidak ada hukum-hukum tajwid yang ditulis secara khusus. Nah, tapi zaman sekarang karena sudah ada teori dari para ulama-ulama qiraat yang luar biasa, maka kita harus kuasai bacaan yang bagus seperti bacaan para sahabat dan bacaan para ulama, dan juga tidak kuasai teorinya untuk menjaga kebagusan kualitas bacaan kita pemirsa. Lanjut, huruf fa ya. Baik, buka halaman 60 lagi. Yang nun sukun. Ya. Contohnya apa? Anfusahum. Oh ya, nun sukun nemu huruf fa. Maka bacanya anfusahum. Anfu. Nah, jangan lupa nih huruf fa makhrajnya di mana nih? Di mana huruf fa? Kelompok 1 ya. Di mana? Ujung gigi seri atas bertemu bibir bawah bagian dalam. Fa. Fa gitu ya. Jangan pa, bukan pa, tapi dia fa. Kita ulangi. Anfusahum. Anfusahum gitu pemirsa. Baik, kita contoh yang tanwin. Khalidan fiha. Khalidan fiha. Khalidan fiha. Ustadz, fa ini tebal apa tipis? Fa ini sifat dominannya adalah tipis. Ya, maka jangan sampai naik kayak tadi tuh. Kayak dha man kan agak naik dia tuh. Kalau fa jangan usah pakai naik, nanti malah salah server, nanti nggak nyambung ya. Kita ulangi. Khalidan fiha ya. Seperti itu pemirsa. Untuk huruf fa. Maka pemirsa sekalian, yang perlu kita betul-betul pegang adalah kita harus menguasai pondasi terkuat dalam baca Al-Quran. Itu apa? Makhraj dan sifat pemirsa. Itu pondasi pokok betul dalam membaca Al-Quran. Sebaik apapun bacaan Al-Quran seorang muslim, kalau tidak aware, tidak paham, tidak menguasai makhraj dan sifat, maka bisa dipastikan bacaannya berpotensi besar akan terjatuh pada kesalahan. Pemirsa sekalian, lebih baik kita mulai belajar dari awal lagi, belajar huruf lagi. Ustadz udah besar kok masih huruf. Nggak apa-apa. Justru dengan belajar huruf akan kita dapatkan pahala yang besar. Karena menguasai bacaan yang sempurna,
yang diawali dari makhraj dan sifat yang sempurna insya Allah. Baik pemirsa, kita break dulu. Kita akan lanjut setelah jeda pariwara yang berikut ini. Jangan kemana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa sekalian, kita lanjut lagi ya. Belajar kita di huruf Qaf dan Kaf insya Allah. Baik pemirsa, di huruf Qaf ini jangan lupa ya, dia tebal ya. Maka nanti dia akan sama bunyi seperti to dan zo karena dia tebal. Kita lihat contohnya pemirsa yang Qaf. Yang non sukun. Ya. Min qararin. Min qararin ya. Dia akan sangat kelihatan sekali tebalnya. Min qararin. Samarkan nunnya, min, bukan min ya, min. Lalu dengungkan samar dengan sifat yang dominan, miongko. Lalu masuk ke ma'rad ko sebelum dilafalkan, miongkororin. Lahirlah bunyi ikhfa yang baik, ya. Baik, qaf yang dari tanwin. Azabun qaribun. Kita baca. Azabun qaribun. Azabun qaribun. Ya, pemirsa tuh. Pastikan bunyi tanwinnya tidak N ujungnya. Disamarkan. Adzabun qa. Adzabun qa. Nah pemirsa, untuk dua huruf terakhir di qaf dan kaf itu samarnya lebih enak. Karena apa? Untuk qaf dan kaf dua huruf ini itu ikhfanya seperti N dan G, seperti eng. N dan G. Maka enak cara bacanya. Myongko, ya. Kenapa Ustadz? Untuk sementara diikutin dulu aja. Nanti saya akan bahas detail insya Allah di buku kedua. Kenapa ini termasuk ikhfa apa? Ya, kita akan belajar di buku kedua nanti insya Allah. Tapi untuk sekarang ini, tolong diikuti saja. Untuk qaf dan kaf, maka ikhfanya eng. Seperti eng. Maka bacanya yang ini, miongkororin. Cuman yang ini yang qaf, engnya dengan tebal. Maka miongkororin. Itu untuk yang qaf. Untuk yang lain. Azabun qaribun. Azabun qaribun. Ya, itu untuk yang tanwin. Maka mudah insya Allah pemirsa untuk qaf dan kaf ini insya Allah mudah. Karena seperti eng ya. Ya, ini seperti bacaannya. Untuk kaf dan qaf, maka ikhfanya seperti huruf N dan G, eng. Ya. Miongko, azabungko, ya. Itu seperti eng pemirsa ya, insya Allah lebih mudah. Tapi ingat qaf dia tebal, maka harus naik terangkat pangkal lidahnya. Miongko, azabungko, ya. Itu pemirsa. Yang kaf lebih mudah lagi karena dia tipis kan. Maka untuk kaf kita contoh misalnya. Ya, ini contohnya misalnya. Sama satu lagi yang tanwin. Ya. Baik, kita buka dua contoh. Ingat, qaf dan kaf itu eng ya. Maka buat kaf lebih gampang. Langsung aja. Min kitabin. Min kitabin. Ya. Min kitabin. Lebih mudah insya Allah pemirsa. Lanjut yang tanwin.
rizqan kariman. Rizqan kariman. Ya, dia seperti ang pemirsa. Baik pemirsa, alhamdulillah kita udah khatam nih belajar ikhfa-nya nih ya. Dan juga khatam belajar hukum nun sukun atau tanwin an in un bertemu huruf hijaiyah yang 28. Maka pemirsa sekalian, ya, pesan kami betul pada pemirsa semuanya, jangan sampai pemirsa lelah untuk belajar. Ya memang beginilah, kalau kata pepatah Arab, wa mal ladzatu illa ba'da ta'abi. Tidakkah kita merasakan sebuah kenikmatan hidup, kenikmatan belajar sebelum kita bersusah payah atau bercapek-capek dalam belajar. Apapun itu, ya. Mau enak, capek usaha dulu. Mau pinter, capek belajar dulu gitu pemirsa ya. Maka kami pesankan betul apa yang sudah kami berikan tadi, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Begini pemirsa komparasinya. Kita hidup sehari 24 jam. Ya, ini sehari nih. Kita hidup ya tentu nggak cuma setahun 2 tahun ya, bisa berpuluh tahun insya Allah. Ya, maka kata Rasulullah yang umurnya panjang itu, yang terbaik di antara kalian umurnya panjang dan baik amalnya. Wa hasuna amaluhu gitu. Maka tentu dari umur-umur yang panjang, yang mana menjadi umur yang berkah dan baik kalau diisi dengan kebaikan. Maka dengan banyak waktu kita, yang kita geser paling terkecil adalah 1 hari 24 jam, minimal bacaan Quran kita ya disempatkan atau diprioritaskan dalam bacaan sehari-hari. Maka selain sholat 5 waktu, masalah pemirsa juga sholat tahajud ya, qobliyah ba'diyah, sholat duha, zikir, sedekah. Jangan lupa untuk pengobat hati ini adalah baca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang pemirsa. Maka hati yang tenang tadi karena Al-Quran dimulai dari sini. Dari kita belajar dari awal, dari basic baca Al-Quran pemirsa. Baik pemirsa, tempat terasa kita telah akhir episode ini. Maka pemirsa sekalian, terus berusaha manjadda wajada, sungguh-sungguh dia akan dapatkan apa yang dia upayakan insya Allah. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.